Langkah-langkah dalam mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan siapkan catatan. Ikut memuji Tuhan dan fokus. Mencatat saat mendengarkan khotbah. Mengikuti doa bersama. Jangan lupa membagikan kepada orang lain. Tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Shalom Bapak Ibu, Shalom, puji Tuhan, kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui Zoom, melalui Facebook atau melalui YouTube. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua bersukacita, kita bersyukur. Karena ada Zoom, kita boleh bertatap muka pada pagi hari ini. Biasanya kita ibadah melalui Facebook ataupun YouTube. Tapi puji Tuhan, kita boleh bersama-sama, kita bisa melihat wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah pada pagi hari ini, amin. Karena itu kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang dan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami percaya anugerah dan kuasa-Mu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Karena itu pada pagi hari ini, kami datang merendahkan hati kami ya Bapa. Kami memuji, kami menyembah kepada Allah yang besar, kepada Allah yang dahsyat ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, ketika kami memuji dan ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya kekuatan melimpah ya Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan dimanapun kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama datang kepada Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu pada pagi hari ini kita mau datang kepada Dia, kita bersyukur. Haleluya. Hey. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hey, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Haleluya. Di dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang melimpahi di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau terus bersyukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, karena bernafas memuji Sang Raja. Di atasku, di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, karena bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, mari angkat tanganmu, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan kita baik. Hey, haleluya. Katakan, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, baru setiap hari bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la. Sekali lagi, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita bersyukur. Sebab Tuhan kita sangat baik dan Dia sangat dan sungguh baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan, meredakan setiap hati kami di hadapan. Kami naikkan pujian dan syukur kami pada pagi hari ini. Sebab Kau sangat baik. Kau begitu baik Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila sadar bila ku ada hanya karena anugerah
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku adalah penyembahan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mari umat Tuhan, mari sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. 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 Mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Lebih lagi ya Bapa merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kau yang sanggup ya Bapa menolong di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat menjalani hidup ini ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena cinta Tuhan bagi setiap hidup kami. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paulus Epang
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan Kau sangat baik ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang senantiasa menjadikan langkah-langkah kami semakin bahagia Bapa. Karena itu berkati dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati Bapak Pendeta Paulus Sepang yang akan melayani dalam firman. Pengurapan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paulus Sepang untuk melayani kita dalam kebenaran. Ya, shalom, terima kasih. Suara saya kedengaran cukup? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Screen saya kelihatan? Saya ucapkan selamat beribadah, selamat ulang tahun yang ke-26. Tuhan memberkati kita semua. GKSC Hope House of Blessing Bali, ini ada O-nya. 26 tahun sudah kita jalani ibadah ini, pelayanan ini, dan Tuhan memberkati, Tuhan nyatakan banyak mujizat. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Tema ibadah kita pada pagi hari ini masih terkait dengan bulan keluarga. Aku dan keluargaku melayani Tuhan, atau menyembah Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan, yang diambil dari Yosua pasal 24 ayat 15. Sekali lagi, aku dan keluargaku melayani Tuhan. Terkait dengan bulan keluarga, minggu pertama Yesus hadir dalam keluarga. Kunci untuk mendapat perlindungan Tuhan, atau nyatanya perlindungan Tuhan dalam keluarga kita, berkat Tuhan atas keluarga kita. Dan pada minggu yang keempat ini terkait dengan ulang tahun, maka kita dedikasikan keluarga kita sebagai keluarga yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, sebagai keluarga yang terus akan melayani Tuhan, sebagai keluarga yang akan terus beribadah kepada Tuhan, yang sepakat angkat jempolnya. Tuhan memberkati. Jadi sekali lagi tema kita adalah aku dan keluargaku melayani Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 kita boleh baca bersama-sama. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah ayat yang menjadi landasan tema kita, menjadi komitmen kita bersama bahwa keluarga kita
kita dedikasikan, kita sepakat dengan rencana Tuhan, kita mau bertanggung jawab, kita mau jalani kehidupan berkeluarga, berumah tangga, atau sebagai anggota keluarga yang akan terus beribadah, terus melayani Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen ini dibuat oleh Yosua. Karena Yosua sedang menghadapi problem kualitas rohani bangsa Israel. Yosua juga punya pengalaman dalam sejarah perjalanan bangsa itu berputar-putar di padang belantara dan mereka menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Problem yang dialami oleh bangsa ini yang kemudian terulang kembali dalam sejarah perjalanan gereja adalah sebagai bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan, mereka menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan tetapkan. Akibatnya perjalanan yang seharusnya seminggu dijalani 40 tahun. Dan Rasul Paulus memperingatkan kepada orang Korintus, mewakili orang Kristen, mewakili Kristen pada zaman akhir atau termasuk bagi kita, untuk tidak mengulang dosa yang mendatangkan kematian bagi bangsa Israel. Ada dosa yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Korintus, Rasul Paulus menyatakan itu, bahwa mereka diperingatkan supaya jangan kembali lagi. Saudara dan saya jangan kembali lagi mengulangi apa yang pernah orang Israel lakukan yang mendatangkan persoalan kepadanya. Saudara-saudara, Allah sangat konsen sama keluarga. Kadangkala berkat dan persoalan pribadi bahkan keluarga itu ada kaitannya dengan panggilan Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan bagi keluarga. Saya ulangi, kadangkala ada persoalan atau apapun yang dialami, bahkan apapun yang dialami oleh keluarga, baik itu berkat positif maupun persoalan, apakah itu secara pribadi atau secara keluarga dialami, itu ada kaitannya dengan posisi keluarga tersebut dalam kaitannya dengan panggilannya, dalam kaitannya dengan rencana Tuhan atas keluarga tersebut. Karena itulah Yosua berkata, pilihlah hari ini kepada Allah mana kamu harus beribadah, Allah mana yang harus kamu sembah. Allah dalam huruf kecil artinya ilah. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumah tanggaku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengambil keputusan bersama hari ini, paling tidak menjadi komitmen dan doa kita hari ini terkait ulang tahun kita yang ke-26 sebagai gereja. Karena gereja juga sebagai satu keluarga, bahwa kita dan seisi rumah kita, sekeluarga kita, mau mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan yang dipermuliakan, untuk Tuhan yang kita layani, untuk Tuhan yang disembah. Dalam melayani Tuhan atau tema ini, saya dapat memberikan beberapa hal yang menjadi renungan. Paling tidak ada kunci-kunci utama yang perlu kita renungkan dan lakukan dalam hidup kita sebagai keluarga yang melayani Tuhan atau keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 9
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Apa yang menjadi esensi keluarga yang melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang sudah diterapkan, yang sudah dijalani oleh Yosua? Apa itu? Adalah kata kuncinya hadirat Tuhan. Yosua menyukai hadirat Tuhan. Bahkan Musa sudah meninggalkan suasana, atmosfer, dialognya dengan Tuhan. Tetapi ayat ini berkata, Yosua masih menikmati dan masih ada di situ. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Keluarga menjadi hanya simbol sebagai keluarga rohani. Bahkan itu yang membuat problem tak terkendalikan. Karena kita tidak menyukai hadirat Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh. Karena itu kadangkala walaupun kita beribadah, apalagi dalam konteks zaman seperti ini via Zoom, via Instagram dan berbagai hal, bisa jadi tergradasi ke bawah dan mengakibatkan kita hanya sekedar memang beda waktu ibadah bersama langsung on-site daripada on-air seperti ini. Tetapi kalau dalam batin dan hati kita memang serius dan sungguh-sungguh untuk menemui, untuk ditemui tepatnya, masuk ke dalam hadiratnya, hati kita, DNA manusia baru kita ini terkait dan selalu mau ada di hadiratnya. Otak kita komitmennya sudah sampai pada titik bahwa saya lebih mengutamakan, lebih menyukai hadirat Tuhan daripada apapun. Saya ulangi, kadangkala kita hanya beribadah asal beribadah. Apalagi kita ada di nuansa agamawi, gereja agamawi. Sebagai gereja atau sebagai keluarga yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, hashtagnya yang pertama adalah menyukai hadirat Tuhan. Katakan sama saya dan keluargaku menyukai hadirat Tuhan. Kalau ada di antara saudara dan saya yang sedang dalam hadirat Tuhan tanda kutip, lalu saudara rasa gelisah, lalu orang tersebut merasa tidak nyaman, itu pasti ada sesuatu yang harusnya dibereskan. Sesuatu itu adalah pasti dosa dan setan. Karena itu seharusnya waktu doa pembukaan, waktu kita masuk dalam ibadah, kita sudah siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita sudah beres dari berbagai ikatan, dan masuk dalam terang Tuhan, dan terang Tuhan lebih kuat daripada kegelapan. Berarti ketika kita sedang beribadah dan masih ada kegelisahan, tidak menyukai ibadah,
responnya kurang, bahkan ngantuk. Berarti ada ikatan yang harus dibereskan. Hubungi pembina rohani, hubungi pemimpin rohani, hubungi gembala sebelum terlambat. Karena sekali lagi orang-orang yang tidak menyukai hadirat Tuhan adalah orang-orang yang bermasalah. Tidak bisa menyatakan bahwa keluarganya melayani Tuhan, keluarganya menyembah Tuhan. Karena kalau kita berkata keluarga saya beribadah, keluarga saya menyembah, keluarga saya melayani Tuhan, tidak bisa tidak. Keluarga tersebut harus menyukai hadirat Tuhan. Saya nyatakan demi nama Yesus Kristus, ikatan yang mengikat saudara dan saya terlepas dalam nama Yesus. Yang menghalangi saudara dan saya mendekat atau menikmati hadirat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, sekali lagi saya nyatakan, terlepaslah ikatan itu. Ikatan apakah itu budaya, ikatan itu apakah dosa atau kelemahan. Saya nyatakan dalam nama Yesus, hancur dan dilepaskan itu. Agar kami tidak hanya menjadikan slogan, kami menyembah Tuhan, tapi kami menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Menyukai hadirat Tuhan sebagai keluarga yang melayani Tuhan itu adalah bagian yang penting. Selalu berada di hadiratnya. Jika sebuah keluarga, anggota keluarga, bahkan seseorang selalu ada di hadirat Tuhan seperti Yosua, maka artinya termasuk kita ada dalam perlindungan hadiratnya, perlindungan ilahi. Ada di hadiratnya, menyukai hadiratnya, artinya kita masuk dalam perlindungannya, atau tepatnya kita ada dalam perlindungan. Kenapa saya begitu antusias menyatakannya, bahkan berdoa melalui kegiatan ini, ibadah ini. Karena begitu dahsyat ketika kita ada di hadiratnya. Perlindungannya nyata, panah-panah si jahat akan mental. Kegiatan musuh akan menyingkir dari kehidupan kita. Karena kita ada di hadiratnya. Ketika kita ada di hadiratnya, kita sedang menyatu atau terhubung dengannya. Maka kalau ada terjadi hubungan yang semakin akurat, maka mulai terjadi ekualisasi, terjadi penyatuan, dan kemudian keilahiannya semakin terpatri di hati kita, dalam hidup kita. Sangai-sangai kegelapan rontok. Pikiran-pikiran iman yang khawatir, yang lemah itu dapat dibangkitkan kembali, dapat kuat kembali melalui intervensi hadiratnya, melalui hubungan di hadiratnya. Ada kesegaran ilahi di dalamnya. Karena itu, walaupun kita ada di posisi yang paling terpuruk, paling tertekan, tapi ketika kita masuk dan ada di hadiratnya, tidak ada persoalan dan tidak ada suasana yang lebih kuat daripada kekuatan hadirat Tuhan. Maka itulah sebabnya kalau saudara berkata saya ada dalam persoalan, kami ada dalam masalah, hadiratnya akan menguatkan, akan menolong saudara untuk bangkit, untuk beriman, menggapai janji-janji Tuhan, mencapai rencananya yang dahsyat dan luar biasa itu. Yang kedua, kita baca Bilangan pasal 11 ayat 27 sampai 29. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun. Jadi kita belajar sama Yosua yang berkata, aku dan seisi rumah tanggaku melayani atau beribadah kepada Tuhan. Ini topiknya, kita belajar sama Yosua dan keluarganya.
Menjawablah Yosua bin Nun sejak mudanya menjadi abdi Musa. Sejak muda si Yosua sudah menjadi abdi Musa, sudah menjadi murid. Dia berkata pada peristiwa ini, ketika 70 tua-tua harus mendapat impartasi dari Musa, ada 2 orang yang tidak hadir. Lalu walaupun dia tidak hadir di tempatnya, di rumahnya, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bocor peristiwa itu sampai pada Yosua. Yosua mendatangi Musa dan berkata, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Ayat 29. Tapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka." Yosua tidak paham tentang, atau belum paham, atau belum dalam tentang konsep impartasi, tentang pekerjaan Roh Kudus. Lalu Musa memberi pengarahan, Musa memberi pengertian. Musa dimuridkan. Hashtagnya yang kedua adalah murid. Musa memuridkan Yosua, termasuk dalam soal mendengar suara Tuhan, soal nubuatan, soal penglihatan, soal suara Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen yang menjadi masalah di kekristenan, yang berkata saya dengar suara Tuhan ke sana kemari, menyampaikan nubuatan dan penglihatan, dan menjadi masalah, menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia tidak pernah dimuridkan. Walaupun itu hashtagnya adalah suara Tuhan. Soal suara Tuhan, soal penglihatan dan nubuatan, perlu dimentor juga. Yang perlu dimentor bukan karunianya, bukan penglihatannya, tapi manusianya, otaknya, emosinya, kedagingannya. Bila tidak dimuridkan, bisa memanfaatkan, mengambil keuntungan dari karunia. Karena itu Yosua menaklukkan diri untuk diarahkan, termasuk soal impartasi dan sebagainya. Keluaran 17 ayat 9. Musa dan Harun di singgasana di gunung di hadirat Tuhan angkat tangan dan berdoa. Yosua di lapangan menghadapi peperangan. Kerjasama, tidak berperang ngaur, tidak suka-sukanya. Pelayanan bagus, tapi kalau tidak di cover, saya tidak jamin pelayanan itu akan bermanfaat maksimal. Saya ulangi, orang GKSI, pelayanan bagus, tapi kalau pelayanan tidak di cover, pelayanan bukan pelayanan di bawah otorisasi tertentu dalam komunitas keluarga rohani, maka pelayanan itu bisa jadi tidak maksimal. Yosua dimuridkan soal peperangan rohani, soal pelayanan. Jadi untuk amannya sebagai keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang menyembah, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, terimalah covering rohani, perlindungan rohani dari gembala, dari pemimpin rohani, lalu kemudian bergeraklah pelayanan di bawah payung dan otoritas tersebut, supaya kita tidak ngaur dalam pelayanan. Itu yang saya sebut pemuridan. Kita harus dimuridkan. Murid artinya dimuridkan. Dan ada orang pikir pemuridan itu proses yang kemudian berhenti atau temporer. Dimuridkan adalah sepanjang hidup, seumur hidup. Menjadi murid terus menerus. Karena terkait murid adalah pembelajar. Saya masih belajar terus. Walaupun sudah beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Tahun-tahun terakhir, 10 tahun terakhir, terasa perbedaan usia itu soal belajar. Tapi saya tetap masih belajar karena saya mau menjadi murid. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mau jadi murid? Oke? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Murid artinya sedang bertumbuh, mengejar pertumbuhan. Murid artinya proses, sedang dibentuk. Ingat, kita belum sempurna. Kita butuh nasihat, kita butuh perlindungan, kita butuh arahan. Pendapat kita belum tentu benar. Pengetahuan kita belum sempurna. Karena itu jangan ngotot, jangan sok tahu, jangan terlalu maksa. Termasuk engkau berkata ini dari Tuhan. Sorry, perlu diuji, perlu buah, perlu ada saksi, perlu ada mentor. Agar kita tidak memenuhi lagi orang-orang yang bergerak secara profetik tanda kutip, yang mengecewakan, yang membuat masalah, yang merugikan kekristenan. Ayo mari kita siap dimuridkan. Yuk mari kita punya hati yang mau dinasehati, mau ditegur, mau dibentuk, selalu mau rendah hati, mau taat. Itu murid. Yang ketiga, STK-nya iman. 10 pengintai membawa berita karena pandangannya negatif. Yosua dan Kaleb beda. Dia berkata dalam Bilangan 14 ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Pengintai yang negatif, yang tidak punya iman, tidak melihat rencana Allah, tidak melihat skenario ilahi, skenario rohani di balik itu apa yang terjadi. Karena itu yang pertama saya katakan tadi adalah menyukai hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena itu Yosua dapat melihat di balik fakta. Fakta, orang Kanaan besar-besar, fisiknya besar-besar, sulit dikalahkan dibanding dengan fisik orang Israel, jumlah, kondisi dan segala macam. Wah, kalah betul. Tapi Yosua melihat dengan iman. Yosua melihat itu di balik fakta. Ada rencana Allah, kekuatan Allah yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Karena itu sebagai keluarga yang melayani Tuhan, bereskan imannya. Pupuk iman, benahi iman. Jangan melayani tanpa iman. Jangan melayani sebagai orang yang bermasalah imannya. Jadilah betul-betul sebagai orang yang beriman, yang mempercayai Tuhan, yang pandangannya berlandaskan firman Tuhan, yang pandangannya melihat sesuai kacamata Tuhan, melihat peristiwa bukan faktanya, tapi apa yang dibalik peristiwa tersebut. Ada Tuhan. Di balik pandemi COVID ada Tuhan. Di balik penyakit saudara ada rencana Tuhan. Di balik gunjang-ganjing keluarga kita ada Tuhan. Dia tidak terlelap. Dia tidak tidur. Dia tidak terlambat. Kadangkala dia menguji kesabaran kita. Dia membuat itu untuk kita sadar, untuk kita bertobat. Tapi dia tetap mengendalikan segala sesuatu. Rencananya tetap akan digenapi. Ya, mungkin keluargamu pernah jatuh atau sedang jatuh. Rencana Allah tidak pernah gagal. Mungkin engkau pernah jauh dan membuat kesalahan fatal sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak. Tapi rencana Allah tidak pernah batal dan tidak pernah gagal. Ayo,
bangun iman. Yo, bangkit dari iman. Yang keempat, sebagai keluarga yang melayani Tuhan, harus betul-betul sadar akan kekudusan. Cacat celah, apalagi kenyajisan dan pemberontakan adalah pintu musuh untuk mengobrak-abrik keluarga, menghancurkan bahkan keluarga. Jangan buka pintu lagi. Kita sudah lelah, sudah capek mengenai keluarga. Kita gagal dan tidak mungkin berhasil mengubah suami, mengubah istri, mengubah anak-anak, atau sebaliknya mengubah orang tua. Kita gagal, tidak mungkin. Jangan tambah lagi dengan membuat pintu iblis setan masuk dalam keluarga. Karena itu, jaga kekudusan. Jangan menyimpang lagi. Apalagi yang sudah pengalaman, waktu nafsumu menguasaimu 10, 15, setengah jam atau sejam atau berapa lama lah engkau rasa mau nikmat, tapi sesudah itu setan kau. Sorry. Artinya enggak nikmat selama-lamanya. Sesudah itu, apalagi yang berzina, sesudah itu AIDS, sesudah penyakit kelamin, sesudah itu rasa takut. Kalau masih ada roh Allah dalam dirimu, dia kejar kau. Dia akan membuat engkau bermasalah sampai engkau bertobat, baru damai sejahtera akan datang. Tapi kalau kau nggak bertobat, engkau akan menjadi singa atau seperti kuda liar di padang belantara, ke sana kemari, cari ini segala macam, engkau tidak akan pernah puas. Karena kepuasan kita di hadirat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Jangan dicoret dong. Nah, ini teknologi. Oke. Tidak menajiskan dirinya. Tidak mengulangi dosa Israel. Ingat, kekudusan kita dua hal, dimensinya seperti pedang dua matanya. Yang pertama, kekudusan kita sebagai kekudusan the rule, secara hukum. Waktu kita lahir baru, waktu kita keluarga kita datang pada Tuhan, kita sama-sama lahir baru, maka keluarga kita sudah disebut keluarga kudus secara hukum. Tapi de facto sedang dalam proses. Nah, ayo, melalui Yesus Kristus Tuhan kita sudah menjadi orang kudus semuanya. Tapi faktanya, kita harus berjuang, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam kekudusan itu. Nah, karena itu sekali lagi sebagai keluarga Tuhan yang mau mendedikasikan dirinya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hashtagnya hadirat Tuhan, murid iman, dan kudus, kados. Tidak melenceng dari rencana Tuhan. Tidak menyimpang dari panggilan Tuhan. Terus berjalan di dalam jalan Tuhan. 1 Petrus 1:14 berkata, ini maaf bukan saya yang coret ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yuk, baca sama-sama. Ayat 16, 1, 2, 3. Ada di slide, baca 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mau ketemu Tuhan? Mau berjumpa Tuhan? Tuhan itu kudus. Kalau kita mau ketemu lalu kita kudis, nggak bisa. Nanti kita dilempar keluar sama malaikat.
Ini orang Bali dari mana nih datangnya pakai bagian compang-camping masuk ke sorga. Nah, kita bisa didepak oleh malaikat. Jadi, kuduslah sebab Allah kita kudus. Ini ayat peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada saudara dan saya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5 baca sama-sama. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah menjadi contoh bagi kita untuk peringatan kita supaya satu, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ingat, jangan otak kita jahat. Yang salah itu kita, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak keliru. Yang keliru kita. Amin. Yang kedua, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Jangan menempatkan apapun lebih tinggi dari Tuhan. Cukuplah sudah kita meninggikan ilah. Kita datang di pohon-pohon minta sesuatu. Boro-boro dapat sesuatu, ketimpa kotoran dari atas malah iya. Sengsara hidup kita, masalah hidup kita. Sudah, jangan menyembah berhala lagi. Ayat 18. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Gara-gara percabulan, tewas, mati. Ini dosa yang mendatangkan kematian. Gimana? Ayat 9, dan jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka rakus, mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka. Sama-sama baca 1, 2, 3. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 4 dosa itu, 5 bahkan, menyembah berhala, memiliki nafsu rakus, bersungut-sungut melawan Tuhan, melawan Allah dan pemimpin, berontak seperti Korah. Ini ayat-ayatnya, bilangan. Melakukan perzinahan, percabulan, mendatangkan semua kematian. Ribuan yang mati. Puluhan ribu mati di padang belantara. Padahal mereka di bawah tudung yang sama, di bawah naungan yang sama, mungkin jadi gereja sama. Gembalanya Musa, pengerjanya Yosua, wakil gembala Harun. Tapi toh perlindungan rohani hanya sekedar karena mereka menyimpang keluar. Mereka buat pintu bocor sehingga mereka bermasalah dalam hidupnya. Jadi sekali lagi 4 hal ini penting bagi keluarga yang menyembah Tuhan. Maka sekali lagi saudara dan saya mendedikasikan keluarga kita sebagai keluarga yang menyembah, yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat datang dalam keluarga yang mendedikasikan keluarganya sebagai keluarga yang melayani, yang menyembah Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Paulus yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini.
Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu pada hari ini kita sudah deklarasikan bahwa kita hanya melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita atau keluarga kita hanya beribadah kepada Tuhan. Karena itu sudah diingatkan pada hari ini supaya kita tetap mengutamakan hadirat Tuhan. Supaya kita tetap menjadi murid Kristus. Dan supaya kita harus hidup di dalam iman dan kita harus hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itulah di hari ulang tahun GKSI yang ke-26 ini kita sama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku menyembah Tuhan, bersama keluargaku mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya memang karena PPKM dan masih pandemi sehingga kita tidak membuat acara ibadah ucapan syukur. Tapi tidak mengurangi dengan kehadiran Ketua Umum kita pada hari ini kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kehormatan. Nanti sebentar Bapak Ketua Umum nanti akan mendoakan GKSI Hope ini ya di ulang tahunnya yang ke-26 supaya sesuai dengan tema kita pada hari ini kita benar-benar menjadi gereja atau keluarga GKSI Hope yang melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah kita semuanya menyembah, mengasihi, beribadah, melayani Tuhan. Nah, namun sebelum Pak Paulus akan mendoakan GKSI dan sekaligus menutup kita nanti sebentar di dalam doa, saya serahkan terlebih dahulu kepada tim Praise and Worship untuk mengangkat pujian. Sesudah itu Pak Paulus akan berdoa untuk GKSI dan kemudian sekaligus menutup di dalam doa. Mari lebih lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik
dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paulus Epang untuk menutup kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami rendahkan hati dan membuka hati kami di hadapan hadirat-Mu. Kami sedang diproses, sedang berproses, kami sedang dibentuk. Suasana kehidupan sekeliling kami yang tidak kondusif membuat kami harus beribadah melalui udara. Dan karena itu ya Bapa, walaupun kami berjumpa di udara, Engkau pun ada di udara, Engkau pun ada di singgasana dan terhubung dengan kami. Karena itu sekali lagi kami rendahkan hati kami, ampuni kami. Kalau selama ini hati kami, pikiran kami terkait dengan yang kotor, ilah-ilah, dan berbagai dosa yang terkait, sekali lagi ampuni kami. Perjuangan gereja ini 26 tahun sudah. Jerih lelah hambamu khusus Pak Demi sekeluarga. Bersama dengan tim, bersama dengan pelayanan, mereka mengabdi, melayani Engkau. Tidak ada sesuatu yang akan kami bawa selain pengabdian dan pelayanan kami. Waktu kami menghadap takhta hadirat-Mu, kekayaan tidak ada artinya, apapun pangkat dan kedudukan. Bahkan kami sudah melewati liku-liku kehidupan, silih berganti sukacita dan duka. Bahkan banyak hal yang kami alami dalam hidup ini. Kini kami datang di hadirat-Mu memohon belas kasihan dan anugerah-Mu. Kini kami sepakat bersama-sama untuk meminta berkat khusus di usia 26 tahun ini atas gereja kami, atas keluarga kami, atas pribadi tiap-tiap kami. Oleh darah Yesus kami layak, kami berkenan dan kami dapat menghampiri takhta kasih karunia. Karena itu Bapa, hamba mohon, turunlah berkat khusus atas usia gereja ini, sebagaimana khotbah firman-Mu tema berkat keluarga rohani yang tak terbatas, yang luar dahsyat, luar biasa. Karena itu biarlah tiap-tiap keluarga, khususnya gereja ini, GKSI House of Blessing, sebagai satu keluarga rohani yang terberkati,
yang menyukai hadirat Tuhan, yang imannya bertumbuh dan terus ada dalam pembelajar, mereka dimuridkan, mereka memuridkan, dan mereka ada di jalan-Mu sebagai keluarga yang kudus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, dan memberkati mereka. Sekali lagi hamba berdoa, berkati secara khusus GKSI Hope dalam nama Yesus Kristus. Jadilah gereja yang bertumbuh dan jadilah gereja yang tidak terkontaminasi dengan ilah-ilah di sekitar di wilayah Bali, tapi terhubung dan terkoneksi dengan hadirat dan kekuatan Tuhan, terproteksi oleh kekuatan Tuhan, sehingga setiap anggota tidak akan terkontaminasi dan tidak membuka pintu bagi ilah-ilah, bagi kenajisan, bagi roh jahat, tapi mereka justru selalu terlindung dan terjaga. Saatnya pelipat gandaan terjadi. Apa yang pencuri, apa yang musuh curi dari keluarga demi keluarga, dari setiap anggota gereja ini, bahkan dari gereja ini, sekarang Tuhan kembalikan, ambil kembali dan kembalikan berlipat kali ganda. Jiwa-jiwa yang terhilang, kembalikan, bahkan datang dengan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Kami nyatakan terberkati lagi GKSI Hope. Seterusnya diberkati hamba-Mu secara khusus keluarga Pak Demi dan Ibu bersama dengan pengerja yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan Tuhan menjagai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kami dari para pengurus dan gereja GKSI House of Blessing Bali mau berdoa untuk Pak Ketua Sinode. Ya, kita akan doakan Pak Ketua Sinode kita pada hari ini yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita. Ya, bersama pengurus dan seluruh jemaat kita angkat tangan kita ke arah ketua umum kita. Kita mau lepaskan berkat untuk ketua umum kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan di ulang tahun yang ke-26 GKSI House of Blessing, pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu dan bersama pengurus GKSI Hope, kami menaikkan doa kami untuk melepaskan berkat-Mu untuk ketua umum kami Tuhan. Hamba-Mu Bapak Paulus Epang yang Engkau sudah pakai Tuhan untuk memimpin GKSI seluruh Indonesia. Maka pada pagi hari ini Tuhan kami lepaskan berkat hikmat-Mu terus memenuhi, pengurapan-Mu terus berlimpah-limpah atasnya dalam memimpin seluruh GKSI di Indonesia ini. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkannya. Sekarang diberkatilah hamba-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Diberkatilah rumah tangganya. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanannya lebih dalam lagi. Bapa, firman-Mu yang sudah disampaikan tadi, biarlah Tuhan itu menjadi rema bagi kami jemaat GKSI House of Blessing. Biarlah kami aplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat Tuhan untuk hamba-Mu ketua sinode kami, Bapak Paulus Epang. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan damai sejahtera,
dengan sukacita, dengan penghiburan, dengan kekuatan. Tuhan sudah menyertai kami. Segala berkat-berkat Abraham sudah kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Paulus. Happy birthday GKSI House of Blessing. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday GKSI House of Blessing. Happy birthday GKS House of Blessing. Happy birthday, happy birthday, happy birthday House of Blessing. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak